Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemilihan umum pada tahun 2024 juga memiliki nilai strategis. Saya sering menyampaikan bahwa paling tidak pemilu 2024 ini menjadi gerbang kedua bagi kita, khususnya di era reformasi, karena pada tahun 2025 kita akan memulai yang disebut dengan RPJP nasional 2025-2045. RPJP 2025-2045 itu mengusung tema Indonesia Emas. Indonesia Emas itu ditandai dengan ikhtiar kita untuk menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang sejajar dengan negara-negara lain, sehingga kita bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Untuk mewujudkan Indonesia Emas itu, maka yang pertama ada pergeseran atau perubahan yang tadinya kita menggerakkan pembangunan dengan semangat reformatif menjadi pembangunan dengan pendekatan transformatif. Transformasi itu dilaksanakan dalam 3 area. Yang pertama adalah transformasi sosial, yang kedua transformasi ekonomi, yang ketiga transformasi tata kelola. Selain kita mencita-citakan atau menargetkan salah satu indikator Indonesia Emas itu berpendapatan sejajar dengan negara-negara maju, yang kalau dikonversi ke angka mungkin berkisar di antara angka 23.000 US dollar per kapita sampai 30.300 US dollar per kapita. Selain itu, Indonesia Emas juga menargetkan Indonesia bergerak menuju angka kemiskinan yang mendekati 0%. Nah, untuk mewujudkan Indonesia Emas itu maka dibutuhkan yang disebut dengan smart execution, yang kedua smart leadership, yang ketiga adalah strong leadership. Menariknya, kita di Cianjur, apakah Cianjur sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi kekuatan yang mendorong untuk terwujudnya cita-cita Indonesia Emas pada 2045? Apakah pemerintahan Kabupaten Cianjur dalam 5 tahun, 10 sampai 20 tahun yang akan datang mampu bekerja secara maksimum untuk mengejar target-target indikator makro pembangunan Indonesia Emas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Sebelum kita menjawab itu, tentu kita harus memotret kinerja pembangunan Cianjur hari ini berdasarkan indikator makro yang kredibel. Karena itu akan menjadi baseline bagaimana kerja-kerja pemerintahan dan kepemimpinan ke depan untuk mengejar target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya ingin mengajak kita meng-highlight kondisi dan kinerja pembangunan Cianjur pada saat ini. Yang pertama, dilihat dari kacamata indikator ekonomi. Kalau kita melihat struktur ekonomi Kabupaten Cianjur sampai hari ini masih didominasi oleh struktur kontribusi lapangan usaha sektor pertanian yang memiliki kontribusi sekitar di angka 31%. Sementara kontribusi sektor lapangan usaha industri pengolahan atau manufaktur dalam pembentukan PDRB Kabupaten Cianjur itu masih sangat rendah, yaitu ada di angka kurang lebih sekitar 7,72%. Ini artinya perekonomian Kabupaten Cianjur masih digerakkan secara tradisional dan pemerintah ke depan memiliki agenda yang sangat besar untuk melakukan proses industrialisasi, yaitu meningkatkan kontribusi sektor lapangan usaha industri pengolahan atau industri manufaktur dalam pembentukan struktur PDRB di Kabupaten Cianjur. Kalau kita perbandingkan misalnya
Di tingkat nasional, PDB kita, sektor industri manufaktur sudah menyumbang di angka 18,67%. Sementara di Jawa Barat, sektor industri pengolahan sudah menyumbang angka sekitar 41%. Ke depan, pemerintah Kabupaten Cianjur, pemimpin Cianjur ke depan, tentu pada satu sisi harus menggerakkan ekonomi di sektor industri pengolahan. Pada saat yang bersamaan kita harus terus mengembangkan, menjaga core bisnis ekonomi masyarakat Cianjur, yaitu di sektor pertanian. Yang kedua, di dalam kacamata atau dilihat dari sudut indikator ekonomi, rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Cianjur hari ini termasuk yang paling rendah bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat di Jawa Barat. Rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Cianjur hari ini baru ada di angka 21.232.000. Sementara rata-rata pendapatan per kapita Jawa Barat sudah berada di angka 49 juta dan rata-rata pendapatan per kapita nasional sudah berada di angka 4.786 US dollar atau sekitar 79 juta. Kita dalam 20 tahun ke depan harus mengejar target rata-rata pendapatan per kapita nasional di angka 23.000 US dollar. Sementara rata-rata pendapatan per kapita kita hari ini Kabupaten Cianjur masih berada di angka 21 juta atau kurang lebih sekitar 1.300 atau 1.400 US dollar. Ini PR besar bagi pemimpin Kabupaten Cianjur ke depan untuk menggerakkan dan melakukan lompatan kemajuan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Cianjur. Di sisi lain, tidak jauh berbeda kondisi Kabupaten Cianjur hari ini kalau dilihat dari sudut pandang indikator kesejahteraan sosial. Misalnya, angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Cianjur masih termasuk angka kemiskinan yang paling tinggi di Jawa Barat. Rata-rata kemiskinan di Jawa Barat itu ada di angka 7,62%, sementara rata-rata kemiskinan di Kabupaten Cianjur atau angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur, mohon maaf, itu adalah 10,22%. Ini masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah ke depan, bagaimana kita bekerja secara sungguh-sungguh untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Cianjur. Menangani kemiskinan tidak sekedar merelokasi anggaran pemerintah kepada masyarakat, tetapi bagaimana melakukan apa yang disebut dengan pemberdayaan, pengembangan, pemberian penguatan kapasitas ekonomi bagi masyarakat kelompok lemah. Dari sudut ketenaga kerjaan, angka pengangguran di Kabupaten Cianjur termasuk yang paling tinggi juga angka pengangguran terbukanya di Jawa Barat. Angka pengangguran di Kabupaten Cianjur 7,71%, berada di atas rata-rata pengangguran Jawa Barat 7,44%. Dan apabila dibandingkan dengan angka pengangguran terbuka nasional, itu kita jauh berada di atas karena angka pengangguran terbuka nasional itu berada di angka 5,32%. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua mencintai Cianjur, tetapi kita harus jujur melakukan proses penilaian secara objektif terhadap kinerja pembangunan Cianjur hari ini, karena kita menatap masa depan harus berangkat dari kondisi real Cianjur hari ini. Tadi saya sudah menyampaikan dua indikator ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagai tambahan, dalam konteks indikator kesejahteraan sosial, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur itu berada di angka 7,53 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah di Jawa Barat itu sudah angka 9,12 tahun. Itu artinya masyarakat Kabupaten Cianjur bila dirata-ratakan baru sekolah sampai kelas 2 SMP semester pertama, atau kelas 1 SMP semester pertama, 7 tahun, rata-rata 7 tahun itu, karena SD 6 tahun, 1 tahun kelas
kelas 1 SMP, ini 7,53 tahun, berarti kelas 1 SMP semester 2. Data lain yang harus menjadi perhatian kita terkait dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Cianjur adalah menyangkut angka partisipasi murni. Usia 3-6 tahun atau PAUD, angka partisipasi murninya itu baru di angka 43,99%. Artinya masih ada 56 dari 100 anak yang tidak mengikuti PAUD. Yang kedua, usia 7-13 tahun SD itu baru berada di angka 94,71%. Artinya masih ada sekitar 5 dari 100 anak yang tidak berada di bangku sekolah. Sementara usia 13-15 tahun atau usia SMP itu berada di angka 77,13%. Artinya ada 23 dari 100 anak yang tidak ada di bangku sekolah. Sedangkan yang terakhir usia 16-18 tahun atau usia SMA, SMK dan MA itu angka partisipasi murninya baru di angka 68,83%. Itu artinya 33 dari 100 anak tidak ada di bangku sekolah. Kondisi ini adalah kondisi sesungguhnya menyangkut potret pendidikan di Kabupaten Cianjur dalam sudut angka partisipasi murni. Data ini dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kemendikbud dan Ristek pada tahun 2023. Kita yang mencintai Cianjur, kita yang sangat ingin Cianjur berkemajuan di masa yang akan datang, tentu memiliki keprihatinan yang sama menyangkut kondisi pendidikan di Kabupaten Cianjur, dan ini harus menjadi agenda besar kita ke depan, bagaimana kita mengelola, mengurus dan menata pendidikan di Kabupaten Cianjur. Syarat mutlak kalau kita ingin menjadi daerah yang maju adalah kita serius mengurusi pendidikan. Yang terakhir menyangkut indikator kesejahteraan sosial adalah terkait dengan indikator kesehatan. Data 2023, angka tren usia harapan hidup dari tahun 2020 sampai 2023, terakhir pada tahun 2023 itu berada di angka 74,61 tahun. Ini perlu ada penanganan serius, perlu ada lompatan, perlu ada akselerasi dalam rangka penurunan angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pilkada ke depan kita akan memilih pemimpin yang akan membawa kemajuan bagi masyarakat Cianjur di masa yang akan datang. Berangkat dari kondisi pembangunan Cianjur yang saya sampaikan tadi, kita membutuhkan pemimpin Cianjur ke depan yang mampu menggerakkan lompatan kemajuan, yang mampu melakukan akselerasi pembangunan agar Cianjur bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat yang tentu kondisi pembangunannya sudah jauh lebih maju. Dalam konteks nasional, kita sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berkontribusi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya di Partai Kebangkitan Bangsa, tempat saya berkhidmat, dalam konteks menyongsong pilkada ini, kami bersifat atau bersikap terbuka. Kami mengundang seluruh kader-kader terbaik Cianjur dengan latar belakang yang berbeda, dengan latar belakang profesi dan keahlian yang berbeda. Partai Kebangkitan Bangsa mengundang dan mempersilahkan untuk mengikuti proses penjaringan seleksi internal untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur 2024-2029. Kita berharap
pemilu kepala daerah itu mampu melahirkan pemimpin yang membawa harapan, mampu melahirkan pemimpin yang membawa solusi, mampu melahirkan pemimpin yang bisa bekerja secara optimum, kemudian mampu melahirkan pemimpin yang mampu melahirkan kerja-kerja tim yang solid, sehingga Cianjur di masa yang akan datang bisa jauh lebih sejahtera dan kita bisa menjadi daerah yang bisa dibanggakan secara bersama-sama. Sekali lagi saya mengundang teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat semua untuk ikut berpartisipasi menjadi bagian dari pemilu kepala daerah 2024 yang semoga pemilu kepala daerahnya berlangsung secara demokratis, kredibel, kemudian kita mendapatkan pemimpin sesuai yang kita inginkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.